Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gus Rehendra. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mencoba menjelaskan sebagian dari hasil diskusi kami, yang mana hasil diskusi kami tersebut yaitu tentang analisis pemasaran usaha tani cabai merah keriting di Desa Maluku, Kecamatan Dulo, Kabupaten Sigi. Dari analisis tersebut mengandung beberapa unsur. Yang pertama yaitu kelembagaan dari pemasaran cabai keriting di daerah Maluku tersebut. Kelembagaan pemasaran cabai merah keriting di Desa Maluku, Kecamatan Dulo ini adalah secara individu, yang mana mereka menyelenggarakan pemasaran tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di daerah tersebut. Maka, lembaga pemasaran yang terlibat di desa Maluku, Kecamatan Dulo, Kabupaten Sigi dalam menyalurkan komoditi cabai merah keriting mereka dari produsen ke konsumen, yaitu dari pedagang pengumpul kepada pedagang pengecer. Hal ini dilakukan hanya untuk semata-mata memudahkan petani agar dapat menyalurkan atau memasarkan hasil dari usaha tani mereka dengan baik dan benar, serta mereka mendapatkan hasil dari hasil penjualan yang memuaskan atau tidak merundung kerugian. Dari penelitiannya, mereka mendapatkan beberapa macam saluran pemasaran, atau mereka menciptakan 3 buah saluran pemasaran, yang mana diantaranya yang pertama, petani cabai menjual cabai merah keriting mereka kepada pedagang pengumpul. Kemudian pedagang pengumpul menjual cabai tersebut kepada pedagang pengecer. Lalu dari pedagang pengecer barulah ia menjual kepada konsumen di pasaran. Saluran kedua yaitu petani cabai menjual cabai merah keriting tersebut kepada pedagang pengecer. Dari pedagang pengecer mereka menjual cabai tersebut kepada konsumen di pasaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mayang Irmalasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mayang Irmalasari akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Gus Rehendra tadi, yaitu tentang margin pemasaran. Saluran 1, harga penjualan petani atau harga pembelian pedagang pengumpul sebesar 15.000 per kilogram, dan harga penjualan pedagang pengumpul sebesar 17.000 per kilogram, sehingga margin pemasaran yang diterima di tingkat pedagang pengumpul sebesar 2.000 per kilogram. Selanjutnya, harga pembelian pada pedagang pengecer 17.000 per kilogram, dan harga penjualan pedagang pengecer sebesar 19.000 per kilogram, sehingga margin pemasaran yang diterima di tingkat pedagang pengecer sebesar 2.000 per kilogram. Jadi, margin total dari produsen atau petani ke konsumen pada saluran pertama sebesar 4.000 per kilogram. Pada saluran kedua, harga penjualan petani atau harga pembelian pedagang pengecer sebesar 15.500 per kilogram, dan harga penjualan pedagang pengecer sebesar 18.500 per kilogram, sehingga margin pemasaran diterima di tingkat pedagang pengecer sebesar 3.000 per kilogram. Secara otomatis, margin total dari produsen atau petani ke konsumen sebesar 3.000 per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadina. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mayang Irmalasari, yaitu kesimpulan dari analisis pemasaran usaha tani cabai merah keriting di Desa Maluku, Kecamatan Dulo, Kabupaten Sigi. Analisis pemasaran usaha tani cabai merah keriting ada 2 bentuk saluran yang diterapkan petani, yaitu yang pertama, petani menjual cabai merah keriting kepada pedagang pengumpul. Dari pedagang pengumpul, cabai merah keriting diteruskan kepada pedagang pengecer. Dari pedagang pengecer, kemudian meneruskan ke konsumen akhir. Saluran yang kedua, petani menjual produksinya kepada pedagang pengecer.
Kemudian, pedagang pengecer menjual cabai merah keriting kepada konsumen akhir yang ada di pasar. Juga dibedakan margin pemasaran cabai merah keriting yang diperoleh untuk saluran pertama sebanyak Rp4.000 dan margin pemasaran cabai merah keriting yang diperoleh untuk saluran kedua yaitu sebesar Rp3.000. Margin pada saluran 2 lebih kecil dibanding pada saluran 1. Besarnya bagian harga yang diterima pada saluran 1 pemasaran cabai merah keriting yaitu sebesar 78,95%. Sedangkan bagian harga yang diterima di saluran 2 pada pemasaran cabai merah keriting yaitu sebesar 83,78%. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Triani Damayani Gorat. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemasaran agribisnis oleh Saudari Triani, yaitu pada saluran pemasaran 1, biaya yang dikeluarkan tengkulak yaitu Rp185 per kilogram dengan keuntungan yang diterima sebesar Rp335 per kilogram, dan biaya yang dikeluarkan pedagang pengumpul yaitu Rp198 per kilogram, dan keuntungan yang diterima yaitu Rp335 per kilogram. Margin pemasaran di tingkat tengkulak yaitu Rp575 per kilogram dan tingkat pedagang pengumpul yaitu Rp600 per kilogram. Pada saluran pemasaran 2, biaya pemasaran yang harus dikeluarkan oleh pedagang pengumpul yaitu sebesar Rp199 per kilogram dengan keuntungan sebesar Rp101 per kilogram, dan margin pemasaran yaitu sebesar Rp1.163 per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikratul Hasanah. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Yeni Penura, yaitu kesimpulan tentang usaha tani kedelai Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, menghasilkan keuntungan sebanyak Rp2.306.799 per hektar. Dan biaya produksi tersebut yaitu Rp2.414.247 per hektar. Penerimaan dari keuntungan tersebut yaitu Rp4.781.047 per hektar. Nilai dari keuntungan tersebut yaitu 1,98, sehingga usaha tani layak dilanjutkan. Terdapat 2 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu petani tengkulak, pedagang pengumpul, rumah industri tahu atau tempe. Yang saluran kedua yaitu petani, pedagang pengumpul, rumah industri tahu atau tempe. Ya, baiklah, sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.